Nanti jadi foto pertama di YouTube itu lagi kayak ini gitu nih. Selamat datang. Kamu akan menghabiskan kuota internet kamu selama beberapa waktu ke depan. Saya tidak akan memintamu untuk menekan tombol subscribe, tapi saya akan memintamu untuk membersihkan rumahmu sendiri, menanam pohon di rumah tetanggamu, atau berbuat hal baik lainnya. Saya tidak menjanjikan bahwa dalam video ini kamu akan menemukan kebaikan, tetapi saya akan menjanjikan kepadamu bahwa filsuf Socrates dan Plato juga suka menonton video ini. Saya Eduhia, inilah Gang Sumatera. Semua orang mengakui bahwa ini adalah sebuah produk kebudayaan dan tidak akan mengganggu dalam cara berpikir dari apakah dia akan berbuat jahat atau tidak. Jadi, itu yang apakah tato akan menjadi pengganggu di dalam aktivitas dia bekerja gitu. Saya pikir enggak sih. Jadi itu yang pertama saya pikirkan ya. Yang saya pikirkan mungkin nggak kurang tersampai lah. Iya, aku sekarang ngerti. Jadi tapi akhirnya setuju. Jadi dengan adanya legal standing ini ya, jadi siapapun pemuda Mentawai, siapapun orang Mentawai yang bertato nggak takut lagi, terancam masa depannya, cita-citanya. Mungkin salah satu untuk mempermudah lah cita-cita mereka dengan adanya peraturan daerah ini. Jadi memang harus ada yang untuk saat ini ada yang dikorbankan antara cita-cita dengan kebudayaan itu sendiri di kalangan anak muda. Dan sebenarnya Tua Mentawai ini bukan peraturan daerah lagi sih menurutku. Karena ini konflik bukannya ini sebenarnya sih udah peninggalan dunia. Iya. Nah, yang baru-baru ini di Solo itu apa lah? Warisan dunia. Tato Mentawai ini warisan dunia menurutku. Jadi nggak perlu legal seperti gitu. Yang dia hanya cukup diakui. Itu yang aku bilang tadi. Saya tidak akan berhenti sampai diakui. Saya tidak akan berhenti sampai penyakit ini sembuh. Gitu loh. Nah, harapannya untuk masa depan tato tradisional Mentawai ataupun yang seluruh di Indonesia atau dimanapun di dunia yang punya tato. Kalau untuk di luar Mentawai harapan saya sih jangan terlalu berani lah mengambil langsung menggarap tato ini, tato Mentawai ini, apalagi dengan model yang betul-betul sama. Karena di mana kita harus belajar dulu tata letak, sejarah, motif, filosofi, gitu. Kita harus belajar itu dulu. Kalau memang sudah kalian memahami, kalian udah punya pegangan, ya silakan. Gitu loh. Jadi dan juga saya lebih berpikir kayak gini, kalau untuk di luar dulu ya nih ya. Saya lebih berpikir kayak gini. Ngapain kalian harus bawa tato Mentawai itu? Dan kalian pun sendirinya sudah sukses tanpa tato itu. Nah gitu. Jadi bawa aja lah pemuda Mentawai ini, perkenalkan di luar. Untuk Ya dari situ aja kita belajar. Percuma ada pemuda Mentawai. Apa salahnya dia yang lebih maju ke depan, dibawa ke depan. Karena dia lebih, ya kita bisa bilang
bisa bilang dia orang Mentawai. Ya tapi kenapa pemuda Mentawai harus mengharapkan orang luar untuk membantu dia menggandeng ini kan untuk orang luarnya nih. Kalau ingin membawa tato Mentawai itu, ya saya harap lebih support ke pemuda Mentawainya aja. Oh iya, ngerti. Silakan garap, silakan. Tapi kan beberapa teman-teman orang-orang yang di luar Mentawai itu saya lihat tanpa tato Mentawai pun mereka udah sukses gitu. Ya udah jalanin aja gitu. Gini, saya pernah ngobrol sama tato artis mekanik. Sama tato artis mekanik ya, satu mesinnya. Saya tato tradisional. Saya bilang, belajarlah bang, tato Mentawai. Apa yang dia bilang? Saya nggak mau belajar, saya lebih baik mengangkat kalian. Untuk apa kalian ada? Saya lebih baik mengangkat lokalnya gitu, daripada saya harus yang maju. Saya nggak tahu apa-apa, walaupun saya belajar. Dibilang, saya bukan darah Mentawai. Bukan artinya saya menyudutkan orang kami gini di luar Mentawai. Bukannya artinya saya menyudutkan saya sendiri. Saya tidak bisa. Saya bisa kok belajar. Ya dari tato mesin ini saya udah punya pegangan, udah punya wadah gitu untuk belajar ke tato yang tradisional ini. Tapi saya tahu kalau saya punya saudara yang lebih harus saya utamakan gitu loh. Itu yang untuk luarnya sih. Untuk yang masa depan tato Mentawai sendiri gimana? Kalau untuk yang masa depan tato Mentawai, ya untuk yang teman-teman lokal ya, teman-teman Mentawai, jangan takut sih, jangan takut. Mungkin dengan banyaknya kita bertato Mentawai, dengan sendirinya pemerintah mungkin ya. Itu ide yang keren itu. Dengan sendirinya nanti akan ada gerakan rakyat yang terbangun secara sendirinya. Ya, nggak harus kita mengumpulkan tanda tangan gitu. Iyalah, nggak harus. Tanda tangan kita itu. Nah misalkan setiap anak muda kembali menggeluti itu, kembali mengangkat dan menggunakan atribut kebudayaan itu sendiri. Ya semuanya akan hidup lagi. Ya nggak kita pungkirin beberapa abang-abang kita, kakak kita yang ada di pemerintahan udah berani untuk NATO, udah berani untuk menyemangati teman-teman lah, udah berani. Cuman saya berpikir mereka udah lolos dari ujian itu kan. Jadi apakah tato tradisional Mentawai yang ada pada saat ini bisa dianggap sebagai simbol perlawanan, salah satu simbol perlawanan bagi masyarakat Mentawai terhadap stigma, terhadap pemikiran yang ada terhadap kebudayaan? Kembali ke pribadi masing-masing sejak kalau misalnya saya mau buat mural gambar untuk sebagai simbol perlawanan saya terhadap undang-undang ini atau hak-hak ini atau ham-ham ini, terserah. Tapi simbol yang saya bawa sekarang ini memang adat saya, bukan untuk melawan, bukan untuk apa-apa, tapi memang ini baju kami orang Mentawai, baju kita orang Mentawai gitu. Tapi itu kan udah sebuah upaya untuk melawan arus yang ada sekarang ya. Bahwa ya itu sih yang paling penting, bahwa ada semangat, ada apa ya, niatan untuk menunjukkan dan menghidupi kembali tradisi. Ya. Jangan takut lah. Kalau untuk pesan singkat saya, mari bertato. Mari bertato. Si Mas udah bertato. Mabesi titik, mabesi mutora. Anjay, apa artinya? Artinya kasih tahu ya. Sama teman-teman penggiat tato atau yang suka dengan tato ini atau siapapun kalian, ayo kerjasama lah.
maupun kalian di luar Mentawai, yang mungkin dengan adanya teman-teman juga, orang bisa terbuka hatinya, matanya untuk melihat kita ini gitu. Nah, aku juga sih mau menyampaikan terima kasih yang sangat besar kepada orang-orang yang pernah memperjuangkan tato tradisional, baik itu Mentawai ataupun yang ada di luar Mentawai. Terima kasih ya. Sangat berterima kasih. Saya almarhum Adi Rosa udah. Ya, Adi Rosa sebagai penulis buku yang pernah meneliti itu selama beberapa puluh tahun. Ya sampai 10 tahun kalau nggak salah. Untuk bolak-balik ke hutan Mentawai hanya untuk meneliti tato dan dijuluki sebagai Jenderal Tato Indonesia, tapi tidak punya tato. Dan anaknya sekarang sedang meneruskan. Kami juga beberapa kali ketemu. Dia terima kasih untuk kepada peneliti-peneliti, kepada pegiat-pegiat kebudayaan, kepada orang-orang yang masih meneruskan tradisi, melestarikan itu masih terus, kepada teman-teman yang pernah mempelajari, kepada teman-teman yang pernah menggunakan tato Mentawai, kepada orang-orang yang menaruh perhatian khusus terhadap tato tradisional Mentawai. Terima kasih. Mas Surabagata. Apa ini? Ini karya dari Mataraja. Ada saudara dari Bogor, Pontelan. Nanti kita bakal ngobrol juga sama si Mas itu. Si Mas itu ya. Ini sabun cukil. Sabun biasa, sabun cukil. Cukil menggunakan teknik kuno. Teknik kuno ini. Ada sabun cukil, ada juga karya dari kuno sih. Aja. Ini. Silakan yang tuh. Silakan. Ada teman-teman yang memproduksi ini. Iya. Keren nih. Keren. Ini gimana cara mendapatkan kaos ini ya? Deskripsinya di bawah nanti. Ada deskripsi di bawah nanti. Bisa langsung dihubungi. Sebenarnya jangan lihat dari harganya, tetapi hanya untuk membantu perjalanan seorang pejalan lah. Pontelan loh, dari Bogor sampai Padang. Ini karya yang sangat mantap ini. Penasaran? Enggak, iya. Penasaran? Kita akan ngobrolkan kami soal dengan pembuatnya. Oke. Sekian obrolan saya dengan Bung Vito Gagai dari Sitasi Mentawai, pegiat dan pejuang orang anak muda Mentawai yang masih berjuang moral budaya. Anjay. Sekian obrolan kami, terima kasih Mas Surabagata. Inilah karena yang betul. Anjay.